Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang narrative text. Lalu, di sini ada definition of narrative text. What is narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, narrative text adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang. Lalu, narrative text juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada dongeng atau fairy tale, cerita rakyat atau folktale, mitos atau myth, fable atau fabel, dan legenda atau legend. Yang pertama ada dongeng atau fairy tales, yaitu cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban para tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Lalu yang kedua ada folktale atau cerita rakyat, yaitu sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Lalu yang ketiga ada myth atau mitos, yaitu prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh mereka yang memiliki cerita. Lalu yang keempat ada fable atau fabel, yaitu cerita para tokoh binatang yang berperilaku seperti manusia. Lalu yang kelima ada legend atau legenda, yaitu cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Nah, lalu di sini ada the social function or the purpose of narrative text. So, the social function or purpose of the narrative text is to amuse or to entertain the readers with a story. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari naratif teks itu adalah untuk menarik atau menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Lalu di sini ada struktur atau generic structure of narrative text. Yang pertama ada orientation. Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi orientation ini berisi tentang pengenalan-pengenalan tokoh yang biasanya terletak pada awal paragraf. Lalu yang kedua ada complication. Complication is where the problems in the story is developed. Jadi complication ini berisi tentang di mana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam cerita itu terjadi. Lalu yang ketiga itu ada resolution. Resolution is where the problems in the story is solved. The problem or the crisis is resolved, either in a happy ending or in a sad or tragic ending. Jadi resolution ini adalah di mana permasalahan-permasalahan pada cerita itu selesai. Lalu permasalahan-permasalahan tersebut akan menghasilkan sebuah akhir untuk cerita tersebut. Apakah cerita itu mengandung happy ending or sad ending? Lalu yang terakhir atau yang keempat ada reorientation. Reorientation ini yang bersifat opsional. Jadi jika tidak ada reorientation pada sebuah cerita, tidak masalah. Yaitu reorientation berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Jadi, yang biasanya kita lihat pada cerita-cerita yang memiliki pesan moral, itulah yang disebut reorientation. Lalu di sini ada contoh dari sebuah naratif teks yang sudah ditentukan generic strukturnya. Nah, bisa kita lihat di sini Snow White is a title ya. Jadi judul cerita ini adalah Snow White. Nah, pada paragraf pertama ada
orientation. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa orientation ini adalah pengenalan tokoh yang terletak pada awal cerita. Jadi, once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Jadi, di paragraf pertama ini, si penulis memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita seperti Snow White, her aunt, and her uncle. Lalu di paragraf 2, 3, dan 4 ada complication. Nah, complication ini adalah seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa ini berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam sebuah cerita. Seperti ini. One day, she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home. When her aunt and uncle were having breakfast, she ran away into the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa di paragraf 2, 3, dan 4 berisi tentang permasalahan-permasalahan dalam cerita ini. Lalu di paragraf terakhir ada resolution, yaitu seperti yang kita tahu bahwa resolution ini berisi kesimpulan apakah cerita ini mengandung happy ending atau sad ending. Seperti ini. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may leave her with us." Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Nah, pada paragraf terakhir ini, di kalimat terakhir, bahwa tertulis, "Then Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after." Jadi, pada cerita Snow White ini memiliki kesimpulan atau akhir yang menyenangkan, yang bahagia atau happy ending. Lalu berikutnya ada grammatical features of narrative text. Yang pertama ada past tense, yaitu kata kerja bentuk lampau seperti they live in a village, he was a poor farmer, etc. Lalu action verb atau kata kerja aktif seperti went, walk, sang, slept, drove, etc. Lalu ada conjunction atau kata hubung seperti then, soon, before, after, etc. Lalu ada direct speech atau ucapan langsung seperti you should go now, said Laras. Lalu ada indirect speech, yaitu ucapan tidak langsung seperti the old woman said she didn't find the ring. Lalu ada adjective, yaitu kata sifat seperti beautiful, old, young, etc. Lalu ada adverb atau kata keterangan seperti happily, carelessly, carefully, and etc. Ya, begitulah akhir dari materi kita hari ini. Semoga kalian semua paham apa itu narrative text. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.